Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi para sahabat buku, para pecinta ilmu sekalian. Kali ini saya mereview singkat buku yang berjudul Daya Batin Bawah Sadar, Cara untuk Mengatasi Kegagalan Anda, ditulis oleh Dr. Joseph Murphy SD ya. Buku ini buku terjemahan dan termasuk buku klasik ya, yang saya kira ini sangat relevan bisa kita baca-baca ya untuk mengetahui bagaimana daya batin ya, daya batin. Menarik sekali buku ini karena memang jarang dikupas ya terkait dengan daya batin, dan akan kita lihat kira-kira apa konten dari buku ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan silakan diklik subscribe ya agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat. Nah, berikut adalah konten dari buku ini ya. Daftar isinya ada deskripsi singkat ya tiap bagian-bagiannya. Jadi pada bagian pertama ini, rumah harta karun itu ada dalam diri kita. Ya, ini rahasia dari zaman kuno ya, daya mengagumkan dari bawah sadar Anda. Perlunya dasar kerja, batin perangkap dua ya, batin dasar dan batin bawah sadar. Nah, terus perbedaan penting dan cara kerjanya. Kemudian bagaimana bawah sadarnya menanggapi hal itu. Dan ada ringkasannya ya. Ini menarik sekali. Ini di bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu ada cara kerja batin Anda. Nah, di sini dijelaskan eksperimen-eksperimen para ahli psikologi ya, bagaimana menjelaskan terkait dengan istilah objektif dan subjektif ya terkait dengan daya batin gitu ya, dan bagaimana sugesti itu mengusir ketakutan ya, kemudian bagaimana ia mendapatkan kembali ingatannya. Nah, ini menarik sekali, bisa langsung dibaca ya. Link e-booknya ada di deskripsi YouTube ini. Kemudian di bagian ketiga itu terkait dengan daya keajaiban dari bawah sadar Anda ya. Bawah sadar Anda merupakan buku penghidupan Anda ya. Apa yang ditanamkan bawah sadar akan jadi kenyataan. Nah, ini seperti apa? Ini bisa dibuka ya di bagian ketiga ya. Kemudian ada pula di bagian keempat itu penyembuhan mental ya. Ini bukan mental tapi mental, penyembuhan mental di zaman kuno. Jadi diceritakan di kitab-kitab agama, khususnya di Injil ya, tentang penggunaan bawah sadar. Kemudian keajaiban di berbagai tempat peribadatan di seluruh dunia. Nah, ini menarik sekali. Kemudian di bagian kelima itu penyembuhan mental di zaman modern. Ya, ini di halaman 71 ya. Nah, ini ada terapi doa ya, dan bagaimana ilmiahnya. Nah, saya kira ini menarik sekali. Ada juga penyembuhan jarak jauh ya, ada juga melepaskan aksi kinetik dari batin bawah sadar. Nah, kemudian bagian keenam itu teknik praktis bagi penyembuhan mental ya. Jadi diuraikan ya bagaimana teknik ya penyerahan guna mengisi bawah sadar. Ada ilmu dan seni doa yang benar ya, teknik penggambaran, metode biskup mental. Nah, saya kira ini menarik sekali karena memang tidak biasanya kita membaca. Nah, paling tidak ini bisa menjadi wawasan kita bersama. Kemudian di bagian ketujuh itu ada kecenderungan bawah sadar adalah menuju kehidupan ya. Diuraikan bagaimana badan menggambarkan cara kerja batin ya. Kemudian ada kecerdasan yang mengurus badan. Kemudian batin bawah sadar bekerja terus-menerus bagi kebaikan umum. Nah, dan seterusnya. Saya kira menarik sekali. Kemudian di bagian ke-8 itu cara memperoleh hasil yang Anda kendaki. Nah, ya. Ada lakukan seenaknya, jangan menduga, adanya penentang, kemudian gunakan penggambaran teratur ya, membuat keajaiban. Kemudian ada 3 langkah mencapai keberhasilan dalam doa,
dan seterusnya. Saya kira ini menarik sekali. Kemudian di bagian ke-9 itu cara menggunakan bawah sadar bagi kekayaan. Nah, ya. Kekayaan merupakan bidang batin, ya. Kekayaan tak terlihat yang menyokong Anda. Nah, kemudian ada juga metode guna membentuk kesadaran kekayaan. Nah, kemudian mengapa penegasan bagi kekayaan Anda gagal. Nah, kemudian juga ada cara menghindari pertentangan mental. Kemudian ada jangan menandatangani cek kosong. Nah, ini maksudnya apa? Saya kira segera aja bisa dibaca ya di e-booknya. Kemudian di bagian ke-10 itu hak Anda untuk menjadi kaya. Ya. Uang itu merupakan simbol. Kemudian ada pula cara menjadi kaya dengan mudah. Nah, kemudian mengapa Anda tidak punya uang banyak? Ya. Ada juga uang dan hidup seimbang. Kemudian ada kemiskinan adalah penyakit mental. Nah, ini menarik sekali. Kemudian bagian ke-11 itu batin bawah sadar Anda sebagai sekutu dalam keberhasilan. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ada 3 langkah keberhasilan. Ada ukuran keberhasilan yang sebenarnya. Nah, ini menarik sekali. Kemudian di bagian ke-12 itu para ilmiawan menggunakan bawah sadar. Jadi cara seorang ilmiawan terkenal itu mendapatkan penemuan barunya. Nah, cara serang naturalis ya terkenal memecahkan problem. Ahli fisika terkemuka memecahkan problem diabetes dan seterusnya. Saya kira ini menarik sekali. Kemudian di bagian ke-13 bawah sadar Anda dan keajaiban tidur. Ya, mengapa kita tidur? Ya, berdoa, ya, sebuah bentuk tidur, ya, efek mengejutkan mengenai kekurangan tidur, ya, dan seterusnya. Ya. Ini menarik sekali. Ada cara seorang profesor memecahkan problem sambil tidur. Nah, ya, nah, saya kira ini unik sekali. Kemudian bagian ke-14 itu bawah sadar Anda dan problem keluarga. Ya. Ada arti perkawinan, ada cara menarik suami yang ideal, ada cara menarik istri yang ideal, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menarik sekali. Bisa segera dibaca ya. Kemudian di bagian ke-15 itu ada bawah sadar Anda dan kebahagiaan. Nah, Anda harus pilih kebahagiaan. Kemudian cara memilih kebahagiaan. Nah, menarik sekali. Kemudian di bagian ke-16 itu ada bawah sadar dan hubungan antar manusia yang serasi. Ya, ada kunci utama bagi hubungan serasi dengan orang lain dan seterusnya. Ya. Kemudian di bagian ke-17 itu cara menggunakan bawah sadar bagi pemberian maaf. Ya. Nah, itu ada bahas juga hidup selalu memaafkan. Ya. Kemudian cara mengusir perasaan bersalah. Seorang pembunuh belajar memaafkan diri. Nah, ini menarik sekali. Kemudian di bagian 18 itu cara bawah sadar menyingkirkan halangan mental. Ya, nah ini menarik sekali. Jadi cara menghancurkan atau membangun kebiasaan. Ya, ini seperti apa ya? Nah, bisa langsung dibuka. Terus kemudian cara ia menghancurkan kebiasaan jelek dan seterusnya. Ya. Kemudian di bagian ke-9 itu cara menggunakan bawah sadar untuk mengusir ketakutan. Nah, ini yang mungkin merasa takut ya, yang tidak jelas ya. Nah, saya kira ini bisa dibaca. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian 20 ya. Cara untuk tetap bersemangat muda. Nah, ini yang menjadi tua dalam pikirannya. Ya, usia merupakan terbitnya kebijaksanaan. Sambutlah perubahan itu. Jadi ini menarik sekali ya, meskipun usia sudah lanjut tetapi semangat tetap muda. Nah, ini bisa dibaca-baca ya. Segera aja e-booknya bisa diunduh, link e-booknya ada di deskripsi YouTube ini. Dan terakhir silakan diklik subscribe ya. Saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.